obligasi lalu dibeli oleh induk meskipun induk tidak membelinya langsung dari anak. Kalau induk beli langsung dari anak ini sangat mudah ya, cukup kita eliminasi saja seluruh akun yang resiprokal. Namun dalam hal ini karena induk membelinya dari pihak eksternal, ini jadi seolah-olah obligasi entitas tersebut sudah tidak beredar lagi di pihak ketiga. Oleh sebab itu kita sebut itu sebagai retirement dari obligasinya. Nah, transaksi semacam ini kita sebut sebagai constructive retirement. Dan bisa jadi ada gain atau loss. Ini seperti yang telah kalian pelajari di sesi sebelumnya ya. Apabila ada perbedaan antara nilai tercatat obligasi di buku anak dengan harga perolehan induk, gitu ya, dengan yang harga yang dibayarkan oleh induk ketika dia membeli obligasi tersebut, maka akan ada yang namanya gain atau loss on constructive retirement. Seperti saya sudah jelaskan di sesi sebelumnya, konsep dari gain atau loss constructive retirement ini agak berbeda dari konsep yang telah kalian pelajari ketika belajar terkait intercompany transaction untuk persediaan dan juga intercompany transaction untuk fixed asset. Di mana untuk dua yang terakhir saya sebutkan itu, kalau ada gain atau loss, ini pantang diakui, gitu ya. Jadi betul-betul tidak boleh diakui dari sudut pandang konsolidasi. Namun untuk bonds ini, karena karakteristiknya agak berbeda, justru entitas konsolidasi harus mengakui gain atau loss tersebut. Jadi gain atau loss on constructive retirement tidak akan dicatat oleh pihak penerbit obligasi, yaitu anak dalam hal ini, juga tidak dicatat oleh induk selaku yang membeli. Nah, tidak seperti transaksi fixed asset misalnya. Ketika ada gain atau loss on sale, pasti akan dicatat oleh pihak yang menjual, gitu ya. Nah, untuk bonds ini tidak seperti itu. Tidak ada pihak dalam entitas konsolidasi tersebut yang mencatat gain atau loss on constructive retirement ini. Namun ini seharusnya muncul. Tuh. Jadi salah satu tujuan dari jurnal eliminasi adalah untuk memunculkan atau mengakui gain on constructive retirement ini. Nah, namun perlu kalian ingat bahwa apabila induk menggunakan metode ekuitas ketika dia mencatat investasinya di anak, maka ketika tahun jual beli obligasi tersebut terjadi dan ada gain atau loss on constructive retirement, maka induk pasti akan mencatat itu dalam jurnal equity methodnya dia, gitu ya, akan mencatat kalau dia posisinya gain yaitu investment pada income, namun kalau posisinya loss maka income pada investment. Jadi kalau memang si induk itu menggunakan equity method, dia akan catat, gitu ya, dia akan catat terkait gain atau loss on constructive retirement tersebut. Tuh. Namun kalian harus ingat bahwa jurnal equity method itu kan hanya terdiri dari dua akun, ya kan? Akun investment dan akun income from investment. Di mana dua akun itu akan hilang dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Gitu ya. Oleh sebab itu nanti ketika kita membuat jurnal eliminasi, dan tadi saya katakan bahwa entitas konsolidasi harus mengakui adanya gain atau loss on constructive retirement ini, maka nanti akan dimunculkan tersendiri gain atau loss tersebut. Jadi jangan kalian pikir bahwa kan parent udah catat, kenapa nanti dieliminasi harus ada lagi angka gain-nya, harus diakui lagi angka loss-nya gitu ya. Nah, kalian harus ingat bahwa dua akun yang ada dalam jurnal ekuitasnya parent itu akan hilang semuanya. Tuh, akan dienolkan. Angka investment in S harus 0, juga angka income from investment harus 0, karena tidak masuk akal apabila satu entitas berinvestasi di dirinya sendiri, dan tidak masuk akal juga apabila satu entitas mendapatkan keuntungan dari entitas itu sendiri. Gitu ya. Nah, karena tadi kita katakan induk sudah ketika induk pakai equity method, dia mengakui gain on constructive retirement dalam jurnal equity methodnya dia, yang hanya terdiri dari dua akun tersebut ya. Tapi nanti di jurnal eliminasi kita harus munculkan lagi gain on constructive retirement atau loss on constructive retirement atas jual beli obligasi ini. Tuh. Sampai sini kalian cukup paham atau enggak? Halo? Sudah Bu, cukup. Cukup ya, karena ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang masih agak bingung
mungkin agak rancu ya, saya katakan agak rancu antara jurnal equity method dengan jurnal eliminasi. Nah, itu tolong betul-betul dibedakan. Untuk jurnal equity method hanya dibuat oleh parent yang menggunakan metode ekuitas ketika mencatat investasinya di subsidiary. Tuh. Kalau dia pakai cost method tentu saja dia nggak perlu mencatat itu sama sekali kan. Namun kalau pakai namun jurnal eliminasi ini wajib dibuat oleh parent ketika akan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jadi dua jurnal tersebut merupakan jurnal yang berbeda. Jadi jangan sampai keliru untuk membedakan mana itu jurnal equity method, mana yang merupakan jurnal eliminasi. Itu. Dan dalam jurnal eliminasi, hal-hal yang terkandung dalam jurnal equity method-nya si parent ini akan dihilangkan. Karena kan cuma terdiri dari dua akun yang sudah kalian sangat hafal itu ya, income from investment dan investment in S. Itu akan hilang seluruhnya. Nah, hal-hal yang perlu untuk diakui ya itu akan dimunculkan dalam jurnal eliminasi. Contohnya adalah kasus gain atau loss on constructive retirement ini. Lalu gain atau loss on constructive retirement akan di-accrue oleh pihak penerbit. Ini jangan lupa ya, karena kita membahas mengenai anak yang menerbitkan obligasi, maka akan di-accrue oleh pihak anak. Karena pemegang sahamnya anak terdiri dari induk dan NCI, maka harus dibagi itu antara induk dan NCI sesuai persentase kepemilikannya. Itulah yang membedakan antara transaksi downstream dengan transaksi upstream. Ini ada ilustrasi sederhana. Jadi Pop Corporation memiliki 90% saham dari Sun Corporation. Di tanggal 1 Januari 2017, Sun memiliki obligasi yang beredar dengan par 10 juta dan bunga 10% serta diskon yang belum diamortisasi sebesar 300.000. Sun membayar bunga atas obligasinya setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Nah, di tanggal tersebut, POP membeli 50% obligasi yang beredar dengan harga 5.150.000. Ingat ya, ini artinya si parent hanya membeli separohnya aja, dia nggak membeli semuanya. Jadi nanti ketika kalian menghitung gain atau loss on constructive retirement, juga untuk menghitung nanti berapa interest yang harus interest expense yang harus dieliminasi, juga angka bonds payable yang harus dieliminasi, harus memperhatikan persentase yang dibeli tersebut. Jadi tidak semuanya akan hilang. Oke, sisa jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Oke, anak. Ini bukan harga jual sebetulnya ya. Oke, nilai tercatatnya adalah 9.700.000 pada saat induk membeli obligasi tersebut. Karena parnya 10 juta, lalu ada diskon yang belum diamortisasi sebesar 300.000, jadinya 9.700.000. Sementara induk membelinya at premium, bisa kelihatan at premium di sini ya, sebesar 5.150 atau 5.150.000. Sehingga kita bisa hitung di sini berapa gain atau loss-nya. Nah, nilai tercatat obligasi adalah 50% dikalikan 9,7 juta ini ya. Dapatlah 4.850. Kita lihat bahwa nilai tercatatnya lebih rendah daripada harga yang dibayarkan oleh parent. Sehingga akan muncul loss on constructive retirement. Gitu. Sebesar 300.000. Oke, ini adalah hitung-hitungan untuk mencari suku bunga efektif. Karena kita akan membuat tabel amortisasi. Jadi selama parent dan anak menggunakan metode suku bunga efektif, maka kita harus selalu mencari berapa suku bunga efektifnya. Nah, ini merupakan tabel amortisasi dengan apa? Setelah kita memperhitungkan suku bunga efektif yang kita hitung dari slide sebelumnya. Tadi untuk anak, dia kondisinya adalah discount, ini adalah tabel untuk bond discount amortization-nya, sementara untuk induk, kondisinya adalah premium, nah ini adalah tabelnya, gitu. Oke, saya rasa kalian sudah cukup paham terkait dengan hal ini ya, karena sudah mengulang-ulang materi ini beberapa kali. Ini adalah jurnal di buku terpisah untuk tahun 2017, di buku anak.
akan ada catatan untuk pembayaran kupon dan juga accrual kupon. Karena kupon dibayarkan 1 Juli dan 1 Januari, sehingga di tanggal 31 Desember akan ada accrual seperti biasa. Angka-angka ini kita ambil semuanya dari tabel amortisasi yang tadi ya, ini untuk buku anak. Lalu ini adalah buku induk selaku pihak yang membeli obligasi. Tuh. Jadi di tanggal 1, ini si induk membeli obligasinya anak dengan harga 5,15 juta. Dia akan catat investment in bonds pada cash sebesar perolehannya dia. Angka untuk tanggal 1 Juli dan tanggal 31 Desember juga akan mengambil dari tabel amortisasi yang tadi. Ini dia. Oke. Ini asumsinya parent menggunakan cost method dalam mencatat investasinya di subsidiary. Maka kita lihat di sini tidak ada journal equity method sama sekali. Oke. Ini adalah saldo-saldo terkait dengan bonds yang ada di buku anak maupun di buku induk. Ya. Jadi sebenarnya kunci dari mengerjakan soal terkait bonds ini adalah ketelitian ketika membuat tabel amortisasi yang tadi. Karena kalau itu sudah benar, maka angka-angkanya tinggal di-input saja dari situ. Jadi tolong dibuat dengan teliti. Nah, ini merupakan jurnal eliminasinya, kertas kerja dan jurnal eliminasi. Ini seperti ini ya, saya rasa sudah cukup paham kalian deh. Oke. Nah, ini ada angka loss atau ada akun loss on constructive retirement sebesar 300.000. Nah, akun loss on constructive retirement ini hanya akan muncul di tahun pembelian saja. Jadi di tahun-tahun selanjutnya sudah tidak muncul lagi akun loss on constructive retirement. Tergantung nanti parent menggunakan metode apa, cost ataupun ekuitas, maka yang muncul selanjutnya adalah akun retain earning atau investment in S gitu. Jadi kalau pakai cost method yang muncul akunnya adalah RE untuk tahun-tahun selanjutnya. Kalau parent pakai metode ekuitas yang muncul adalah angka investment in S. Nah, tentu saja NCI akan mendapatkan bagian dari loss on constructive retirement ini. Jadi bukan hanya miliknya si parent saja, karena ini merupakan upstream transaction. Atau tadi kita kasusnya loss ya, loss on constructive retirement ini akan di-accrue oleh pemegang sahamnya si anak. Dalam hal ini parent dan NCI. Lihat di sini bahwa bond payable yang dihilangkan atau dieliminasi hanya separohnya saja, ini ya. Jadi separohnya masih ada di buku konsolidasi. Demikian pula untuk interest expense. Interest expense juga masih akan muncul separohnya karena tadi induk hanya membeli 50% saja. Interest payable pun seperti itu, masih akan muncul 50%. Jadi perhatikan betul ya, berapa persen yang dibeli oleh pihak afiliasi. Karena untuk yang masih beredar di pihak ketiga atau yang belum dibeli oleh pihak afiliasi, itu masih akan tetap muncul di laporan keuangan konsolidasi. Karena perlu diingat bahwa yang tertera dalam laporan keuangan konsolidasi itu benar-benar adalah transaksi antara entitas konsolidasi dengan pihak ketiga. Jadi kalau entitas konsolidasi itu membayarkan bunga kepada pihak ketiga, itu harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Atau kalau entitas konsolidasi tersebut masih memiliki utang kepada pihak ketiga, itu juga harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini untuk tahun yang selanjutnya ya. Untuk tahun yang selanjutnya yaitu tahun 2018, angka interest expense dan interest income-nya. Serta berapa nilai tercatat obligasi baik di buku anak selaku penerbit maupun di buku induk selaku pembeli atau investor dari obligasi tersebut. Jurnal untuk tahun 2018, baik di buku anak maupun di buku induk adalah seperti ini. Ini jurnalnya akan sama persis ya dari tahun ke tahun, hanya angkanya saja yang berubah. Angka ini sekali lagi diambil langsung dari tabel amortisasi yang tadi di slide sebelumnya. Nah, ini jurnal eliminasi untuk tahun selanjutnya. Oke. Untuk tahun selanjutnya atau tahun 2018. Tadi
pembeliannya di 1 Januari 2017. Ingat, parent membeli di awal tahun. Ini artinya sudah akan ada piecemeal gain recognition untuk piecemeal loss reversal untuk tahun 2017. Oke, sehingga nanti untuk tahun 2018 ini sudah tidak penuh lagi, gitu ya. Sudah tidak penuh lagi yang akan diakui loss-nya tersebut. Nah, untuk tahun 2018 sendiri jurnal eliminasinya akan seperti ini. Ini karena pakai cost method, maka penyesuaiannya akan masuk ke RE parent. Ingat, ini udah tahun kedua, jadi sudah tidak ada lagi akun loss on constructive retirement. Adanya adalah RE dan NCI. Kenapa NCI muncul? Nah, karena sekali lagi ini upstream transaction. Oke. Jadi ini adalah jurnal penyesuaiannya. Bonds harus hilang. Jadi bonds payable 50%-nya dari yang tercatat di buku anak itu akan dieliminasi. Lalu interest income, ini berarti yang dicatat oleh induk, ini harus hilang seluruhnya. Lalu di sini interest expense juga harus hilang, tapi yang hilang hanya 50%-nya saja. Oke, jangan dihilangkan semuanya ya. Jadi interest expense untuk tahun 2018 berapa? Ditambahkan untuk bulan Juli dan bulan akhir Desember, kalau dibagi 2. Nah, itu yang akan hilang, karena hanya 50%-nya saja yang dibeli oleh pihak afiliasi. Lalu angka investment in bonds yang tertera di buku induk hilang seluruhnya. Nah, sisanya akan masuk ke akun RE, P, dan NCI. Nah, ini kasusnya upstream ya. Kalau kasusnya downstream, maka tidak akan ada akun NCI di jurnal ini. Karena seluruhnya adalah punyanya parent. Nah, tadi saya katakan bahwa karena parent membelinya di awal 2017, maka untuk 2017 sudah ada piecemeal loss reversal. Tuh ya. Nah, angkanya dari mana? Nah, ini bisa dihitung. Ini shortcut. Ini shortcut. Hitung saja berapa perbedaan atau selisih antara interest expense dengan interest income untuk tahun 2017. Ingat, ini adalah untuk tahun sebelumnya ya. Ini tahun sebelumnya. Jadi, seperti mundur 1 tahun. Mundur 1 tahun. Oke, jadi jangan pakai angka interest expense dan interest income untuk 2018. Gitu. Karena itu akan di jurnal nanti. Di tahun 2019. Itu akan masuk ke perhitungan tahun 2019. Gitu ya. Untuk yang tahun 2018 kita pakai piecemeal untuk 2017. Karena ini merupakan penyesuaian di RE awalnya parent. Gitu. Kenapa perlu ada penyesuaian di RE parent? Karena dianggap bahwa RE parent untuk awal 2018 ini belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ada loss yang seharusnya diakui oleh parent, tapi parent gagal mengakui hal tersebut. Nah, oleh sebab itu disesuaikanlah RE parent, maka RE-nya didebetkan, karena ini kasusnya loss ya, RE parent didebet. Ini ya, ini piecemeal untuk tahun 2017, yaitu selisih antara interest expense 2017 dengan interest income 2017. Ingat, interest expense-nya hanya 50% saja, karena kan tadi induk hanya beli 50%-nya aja, gitu ya. Ini angkanya. Tapi kalau kalian sudah memahami konsep yang saya ajarkan sebelumnya, kalian cor-cor pakai grafik gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya posisi loss-nya itu seperti apa sih. Itu bisa juga dihitung dengan menjumlahkan atau mengurangi diskon atau premium dari parent dan anak. Itu bisa juga seperti itu. Akan mendapatkan angka yang sama. Tapi ini adalah shortcut-nya. Nah, jadi seperti ini. Total loss awalnya 300.000. Di awal tadi kita menghitung bahwa loss on constructive retirement ada 300.000. Lalu piecemeal loss reversal seperti yang dihitung di sini 48886, maka yang harus muncul dieliminasi adalah 251114. Namun ini harus dibagi antara induk dan NCI. Jadi bagiannya induk adalah 90%-nya sesuai kepemilikan, yaitu 226003. Sementara bagiannya NCI adalah 10%-nya, yaitu 25111. Oke. Lalu jurnal selanjutnya ini untuk membalik interest payable dan interest receivable, atau menghilangkan interest, sebagian interest payable
dan 100% interest receivable. Ini adalah kertas kerja konsolidasinya dari yang tadi kita input ya, akan seperti ini. Lihat, ini interest expense masih muncul 50%-nya. Ini angkanya benar nggak? Oh ya, benar ya. Ini agak salah kayaknya nih, untuk RS sama NCI-nya. Nanti akan saya cek ulang. Lalu bond payable-nya juga akan tersisa separuh, juga interest payable juga masih tersisa separuhnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ibu. Ya, silakan. Berarti untuk piecemeal itu baru diakui tahun depannya gitu ya, Bu? Untuk dieliminasi ya? Iya. Masuk ke jurnal eliminasinya betul. Oh, Baru tahun depannya. Jadi tahun pembelian mah belum ada gitu ya, Bu? Tahun pembelian kan kita mengakui loss atau gain ya? Loss sama gain aja gitu ya, Bu? Nggak disatuin sama piecemeal-nya? Oh, ya. Tidak. Jadi di tahun pembelian yang muncul di jurnal eliminasi hanyalah gain atau loss-nya saja. Dan itu 100% ya. Jadi jangan kamu kurangi dengan piecemeal. Oke? Oh iya, Bu. Baik, Bu. Cukup jelas ya. Tuh. Tapi ingat, tadi saya katakan pemisahan konsep antara jurnal equity method dengan jurnal eliminasi. Ini kebetulan dia pakai cost method, jadi kita tidak perlu memperhitungkan mengenai equity method. Juga tidak perlu menghitung income from investment, karena kalau pakai cost method, satu-satunya income yang didapat dari investasi di anak hanyalah dividen income, which is sangat gampang untuk dihitung. Tuh ya. Namun, ingat apabila parent menggunakan equity method, dan dia beli obligasinya sejak awal tahun, maka piecemeal sudah mulai di tahun tersebut. Oke, jadi dalam hal ini kan parent belinya di 1 Januari 2017. Maka kalau parent menggunakan equity method dan dia hendak menghitung income from investment, dia sudah harus memperhitungkan piecemeal tersebut. Oke, jadi nanti yang muncul dalam perhitungan income from investment-nya parent, yang pertama tentu saja kalau ada amortisasi diferensial. Nah, itu wajib ya. Kalau ada amortisasi diferensial. Yang selanjutnya adalah gain atau loss on constructive retirement. Karena itu adalah tahun ketika terjadi jual beli obligasi. Itu harus muncul atau harus diakui. Sebagai penambah kalau gain, pengurang kalau loss. Gitu ya. Nah, lalu tentu saja jangan dilupakan piecemeal gain reversal ini. Itu artinya kalau parent menggunakan equity method, sejak tahun pembelian, dia sudah mengakui adanya piecemeal reversal. Dengan asumsi pembeliannya ada di awal tahun atau interim ya, terserah mau di awal tahun atau interim. Tapi kalau pembeliannya ada di akhir tahun, tidak perlu ada piecemeal gain reversal untuk tahun tersebut. Di penghitungan income from investment. Jadi tolong dibedakan. Jadi pertanyaan yang tadi betul sekali, untuk jurnal eliminasi piecemeal ini baru akan muncul di tahun selanjutnya. Akan muncul di tahun selanjutnya, angkanya akan pakai tahun yang sebelumnya. Tuh. Contohnya ini ya, pembelian di 2017, piecemeal baru akan terdeteksi dalam tanda petik di jurnal eliminasi 2018. Tapi pakai angka untuk tahun 2017. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ada pertanyaan lagi kah? Cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ilustrasi komprehensif. Di sini di 31 Desember 2018, P membeli 80% saham S senilai 6 juta, share capital ordinary dan RE masing-masing 5 juta dan 2 juta. Ini kalau dihitung akan ada diferensial nih. Perbedaan nilai tercatat dan nilai wajar seluruhnya dialokasikan ke goodwill. Oh, diferensial tapi masuknya goodwill sehingga tidak ada amortisasi. Ingat, kalau diferensial terkait dengan goodwill tidak perlu diamortisasi, oke? Namun dia subject to impairment. 1 Januari 2020 P membeli obligasi S dari pasar sekunder dengan nominal 2,5 juta pada 95%, berarti at discount ya.
pada saat itu bond payable P yang beredar adalah 10 juta. Nah, ini berarti oke, ini terbalik kayaknya. Benar. Ini bond payable S maksudnya. Ini bond payable S yang beredar adalah 10 juta sehingga P hanya beli 25%-nya saja. Dengan kupon 10%, unamortized discount 200.000. Nilai tercatat di buku S, ini bukan buku P ya, buku S ada nih, saya langsung perbaiki aja deh. Menurut saya mengganggu. S, ini S. Oke. Ya. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, seperti biasa ya. Tahun 2020 S melaporkan laba 300.000 termasuk interest income dari obligasi P. Ini kayaknya salah nih. Oke, ini sepertinya salah. Dan membagikan dividen sebesar 50.000. Kenaikan ekuitas S di tahun 2019 adalah 1 juta. Tuh, oke. Nah, ini adalah penghitungan gain on constructive retirement. Nilai tercatat obligasinya adalah 2450, yaitu 9,8 dikali 25%. Tadi kan P hanya beli 25% saja ya. Hanya beli 25% saja. Lalu harga beli oleh induk 2375, yaitu 95% dikali nominalnya 2,5 juta. 2375, sehingga dapatlah gain on constructive retirement sebesar 75.000. Tuh. Karena di sini induk meretire obligasi tersebut dengan harga yang lebih murah dari nilai tercatatnya. Oleh sebab itu akan ada gain. Ini adalah gambaran dari grafik gain on constructive retirement. Ini dua-duanya at discount ya. Dua-duanya at discount. Di sini induk membelinya 2375, sementara nilai tercatatnya masih di 2450. Parnya 2,5 juta untuk yang tadi dibeli oleh P. Nah, tadi oke. Di sini maka gain-nya adalah 75.000, yaitu 125.000 atau selisih antara 2,5 juta dengan 2375 ini ya, yang biru ini. Dengan yang merah ini 50.000. 50.000 didapatkan dari 200.000, yaitu diskon yang tercatat di buku S dikali 25%. Dapatlah 75.000. Nah, ini adalah gambaran gain on constructive retirement-nya, yaitu diskonnya si S dikurangi dengan diskonnya si P dikurangi dengan diskonnya S. Karena biru ini adalah diskonnya si P. Lihat ya, harga belinya P adalah di 2375. Lalu 50.000 ini adalah diskonnya S. Oke, yaitu tadi 2450. Dan seperti saya katakan sebelumnya, lama-kelamaan ini akan habis. Sehingga ketika jatuh tempo, angka gain on constructive retirement-nya ini sudah akan jadi 0. Atau habis teramortisasi. Jadi amortisasinya ini berbarengan dengan amortisasi diskon. Slide ini adalah untuk menghitung effective interest rate, baik untuk S maupun untuk P. S yang menerbitkan, jangan lupa P adalah yang membeli. Nah, ini adalah interest expense atau yang dicatat oleh anak. Ini sesuai dengan hitung-hitungan kita yang tadi ya. Ini dia angkanya. Ini untuk tahun 2020, sementara yang hijau ini adalah untuk 2021. Sementara ini adalah interest income yang diakui oleh P untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Angka ini akan mengikuti angka di tabel amortisasi diskon miliknya induk. Jurnal terpisah akan seperti ini di tahun 2020. Di buku anak dia akan catat interest expense dan juga amortisasi diskon. Sementara di buku induk dia akan catat penerimaan interest dan juga amortisasi diskon. Jadi kondisinya sama-sama diskon, baik
anak maupun induk. Nah, dalam kotak merah ini jurnalnya hanya akan dibuat apabila induk menggunakan equity method. Tuh ya. Yang pertama, dia mengakui bagian laba dari PTS. 80% tadi ya, kepemilikannya dikalikan laba S tahun 2020. Lalu ini untuk mencatat bagian dividen juga 80% dikali dividen dibagikan. Lalu ini adalah untuk mengakui bagian gain on constructive retirement, tadi gainnya 75.000. Kepemilikan P adalah 80%, sehingga di sini yang di jurnal oleh si parent dalam jurnal equity method-nya hanya 80%-nya saja, yaitu 75.000 dikalikan dengan 80%, dapatlah angka 60.000 di sini. Demikian pula untuk piecemeal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Untuk parent yang menggunakan equity method dan kalau pembelian dilakukan di awal tahun atau interim, artinya bukan di akhir tahun gitu ya, maka di tahun ketika pembelian itu sudah akan ada piecemeal yang diakui. Oke, piecemealnya dalam hal ini adalah membalik sebagian jurnal yang atas ini. Tadi kan parent mengakui investment pada income untuk mencatat adanya gain on constructive retirement sesuai bagiannya dia. Untuk piecemeal gain reversalnya yang membalik sebagian yang tadi ini. Tuh, angkanya 17.563. Dihitungnya dari mana? Saya sudah ajarkan dua metode ya, bisa menggunakan tadi ilustrasi grafik untuk mengetahui di mana posisinya gitu ya. Kalau dalam hal ini sepertinya tadi pengurangan antara amortisasi diskon dari P dikurangi 25% amortisasi diskon dari si S. Tuh. Kondisinya seperti itu. Atau bisa juga dari selisih antara interest income dengan interest expense. Tentu saja interest expense-nya hanya atas persentase yang dibeli saja, tidak 100%-nya. Itu caranya untuk menghitung ini. Lalu ini dikalikan 80% lagi. Karena kepemilikannya parent di anak hanya 80% dan ini merupakan transaksi upstream. Jadi tidak semua gain reversal akan punyanya si parent. Ada sebagian yang dimiliki oleh NCI. Tuh. Okay. Nah, untuk si parent yang tidak menggunakan equity method, yang di merah-merah ini tidak perlu dibuat. Gitu ya, tidak perlu dibuat. Lalu di sebelah kiri ini adalah saldo akun obligasi di buku terpisah, baik di buku S maupun di buku P. Ini merupakan penghitungan income from investment dan investment in S untuk 2020. Untuk income from investment sendiri akan terdiri dari bagian laba, yaitu 80% dikali laba yang dilaporkan oleh S. Lalu bagian gain on constructive retirement, tadi 80% kali 75.000. Dan juga ada reversal. Gitu ya. 80% dikalikan dengan yang sudah harus dibalik. Dapatkanlah 282.437 ini akan kita bawa ke perhitungan investment. Lihat di sini tidak ada amortisasi diferensial ya, karena diferensialnya tadi masuknya ke goodwill. Goodwill tidak diamortisasi. Lalu untuk menghitung investment in S, kurang lebih seperti ini. Tadi pembelian atau akuisisinya adalah di awal 2019. Maka kita harus mengakui juga bagian parent untuk perubahan ekuitasnya si anak di 2019 ya. Jadi ini 6 juta ditambah bagian perubahan ekuitas S selama tahun 2019 yaitu 800.000. Ini adalah 80% dikalikan 1 juta, dapatlah angka investment in S di akhir 2019 sebesar 6,8. Ini akan ditambahkan income from investment, dikurangi dividen untuk 2020, dapatlah angka investment untuk akhir 2020 sebesar 7042473. Hitung-hitungan ini seharusnya Kadis sudah tidak ada masalah sama sekali ya. Namun mungkin kalau transaksinya sudah cukup kompleks dan banyak, ini memerlukan ketelitian lebih. Tuh, karena kalian harus menyisir mana saja transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi
saldo income from investment. Contohnya misalnya dalam kasus nanti ada terkait dengan jual beli persediaan. Jual persediaan ada yang unrealized, lalu ada juga dari tahun sebelumnya yang sudah realized. Nah, ini harus diperhitungkan. Oke. Nah, selanjutnya juga kalau sampai ada jual beli fixed asset, apabila apalagi dia yang terkait dengan depreciable asset ya. Nah, nanti ada juga piecemeal gain atau loss recognition. Lalu ditambahkan lagi dengan transaksi obligasi harus berhitungkan kapan gain atau loss-nya harus diakui atau harus masuk dalam perhitungan income from investment, lalu juga kapan piecemeal reversal masuk dalam perhitungan income from investment. Jadi sebenarnya secara konsep kalian sudah paham, namun detailnya ini perlu dipahami juga dengan sangat teliti. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi saya rasa penting bagi kalian nanti untuk memberikan tanda. Misalnya pembelian persediaan terjadinya kapan? Ini transaksinya upstream atau downstream, gitu ya. Yang realized berapa, yang unrealized berapa. Lalu ada tidak porsi unrealized dari tahun sebelumnya yang sekarang sudah realized? Itu juga harus dipastikan lagi. Jadi tolong jangan sampai keliru terkait dengan hal itu. Hal-hal tersebut saya rasa merupakan hal yang sederhana. Dalam artian kalian sudah paham semuanya. Jadi part per part, saya rasa pemahaman kalian sudah sangat cukup. Namun ketika digabungkan, nah ini potensi miss atau keliru tentu saja tetap ada apabila tidak teliti. Jangan khawatir, bukan hanya kalian yang suka tidak teliti, saya pun suka seperti itu ya, kalau transaksi sudah sangat banyak. Oleh sebab itu, yang bisa membantu kalian meningkatkan ketelitian, sekali lagi adalah banyak berlatih. Karena hanya seperti itu saja yang bisa membantu kalian. Kalau tidak pernah latihan, tentu saja tidak akan tahu bagaimana bentuk-bentuk soal atau variasi soalnya. Dan bagaimana cara mengakali dalam tanda petik, bagaimana untuk mengerjakan problem ini dengan lebih cepat. Karena tentu saja ketika ujian, constraint terbesar kalian adalah waktu. Jadi harus bisa mengerjakan dalam time frame yang tersedia. Nah, tadi kita sudah menghitung berapa saldo income from investment dan juga investment in S. Nah, sekarang kita menghitung untuk NCI expense dan saldo NCI. Karena ini upstream, maka dalam penghitungan NCI expense juga akan muncul bagian gain on constructive retirement dan juga bagian untuk piecemeal gain reversal. Hal tersebut tidak akan muncul kalau transaksinya downstream. Jadi perlu diingat ya, ini hanya muncul kalau transaksinya dia upstream. Sebenarnya sama seperti transaksi intercompany yang lain, yaitu persediaan maupun fixed asset. NCI hanya akan terpengaruh apabila dia transaksinya upstream. Lalu ini adalah penghitungan saldo NCI. Tadi cost-nya NCI adalah 1,5. Jadi ketika tanggal akuisisi saldo NCI awal adalah 1,5 juta. Ditambah dengan bagian perubahan ekuitas S di 2019 sebesar 200.000. 20% dikalikan 1 juta, dapatlah saldo NCI di akhir 2019 sebesar 1,7 juta. Ini ditambah dengan NCI expense, dikurangi dividen, dapatlah di 31 Desember sebesar 1760609. Jurnal eliminasi yang terdampak atas transaksi intercompany bond transaction ini adalah ini ya, terkait dengan eliminasi dividen dan income from investment kalau induk menggunakan equity method dan juga eliminasi NCI. Ini akan terpengaruh dua ini. Untuk akun income from investment ini pengaruhnya adalah di penghitungannya tadi, yaitu menghitungnya ini akan terpengaruh dengan adanya gain on constructive retirement dan juga piecemeal gain reversal. Demikian pula ketika menghitung NCI expense akan terpengaruh dengan bagian gain on constructive retirement dan bagian piecemeal gain reversal. Nah, selanjutnya kita akan mengakui gain on constructive retirement karena ini masih tahun ketika terjadi pembelian ya.
Maka jurnal eliminasi salah satu fungsinya adalah untuk mengakui adanya gain on constructive retirement. Karena tadi saya katakan di awal, gain on constructive retirement ini tidak diakui oleh siapapun dalam entitas konsolidasi tersebut. Tidak diakui anak, tidak diakui induk. Maka fungsinya jurnal eliminasi adalah untuk mengakui hal tersebut. Ini angkanya 75.000 di sini. Sesuai dengan gain on constructive retirement. Jadi meskipun di tahun tersebut sudah ada piecemeal gain reversal, yang akan muncul tetap 75.000. Jangan kamu kurangi dengan piecemeal gain reversal. Karena angka gain on constructive retirement yang harus diakui oleh entitas konsolidasi di tahun ketika terjadi jual beli tersebut harus angka yang penuh. Oke, harus angka yang penuh. Akan dikurangi dengan piecemeal itu kalau kamu mau menghitung angka income from investment. Gitu ya. Atau kalau sudah tahun kesekian dari jual beli obligasi. Jadi kalau masih tahun pertama, ini masih harus penuh diakuinya, gain atau loss on constructive retirement-nya. Karena ini yang menggambarkan kondisi yang sebetulnya. Ya. Artinya di tahun tersebut terjadi retirement obligasi dan entitas konsolidasi mendapatkan gain atas retirement obligasi tersebut. Berapa gainnya? Yaitu 75.000. Gitu. Oke. Lalu ini adalah untuk membalik interest payable dan interest receivable. Karena dia pembayarannya ada di 1 Januari. Jadi 31 Desember itu posisinya adalah masih dalam bentuk accrual. Tapi kalau dibayarkannya 31 Desember ya tidak perlu ada jurnal yang ini ya. Nah, ini saya rasa kalian harusnya sudah cukup jelas. Ingat bahwa obligasi S yang dibeli P hanya 25%-nya saja, maka eliminasi saldo akun terkait di S hanya 25%-nya saja. Contohnya mengeliminasi bond payable, ini hanya 25%-nya saja. Lalu mengeliminasi interest expense juga hanya 25% saja. Ini juga eliminasi interest payable hanya 25% saja. Ingat, tergantung persentase yang dibeli oleh si parent. Ini akan muncul nanti di kertas kerja konsolidasi. Lihat ya di sini. Di kolom consolidated muncul gain on constructive retirement ini. Ya. Nih, 5.000. Nah, seperti yang saya katakan tadi, angka income from investment akan hilang total. Nah, ini konsep dasar ya, ini konsep dasar konsolidasi. Income from investment akan seluruhnya dihilangkan. Maka apapun yang tercatat di income from investment itu dianggap tidak ada ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Sehingga tadi, kenapa sih perlu lagi dicatat gain on constructive retirement di jurnal eliminasinya, padahal kalau pakai equity method kan parent sudah mengakui gitu ya. Jadi kasarnya begitu. Kenapa harus ngakuin lagi gain on constructive retirement? Kan si parent udah mengakui tadi ketika dia pakai equity method. Nah, jawabannya adalah karena ketika parent mengakui, dia akui itu ke akun, dua akun yang akan dieliminasi ketika nanti ketika nanti kita membuat kertas kerja konsolidasi. Oleh sebab itu, ini harus tetap dimunculkan si angka gain on constructive retirement ini untuk menggambarkan bahwa di tahun tersebut ada retirement obligasi dan entitas itu mengalami keuntungan karena dia membelinya lebih rendah daripada nilai tercatat. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu interest expense tadi yang dieliminasi hanya 25%-nya saja ya, sehingga 75%-nya masih akan muncul di buku konsolidasi. Lalu ini bagian NCI kita akui di sini. NCI expense, selebihnya ada interest payable juga seperti itu, yang dieliminasi hanya 25%-nya saja, sehingga 75%-nya masih ada di buku konsolidasi, demikian pula dengan bond payable. Nah, begitu kira-kira untuk tahun 2020 ya. Nah, ini untuk tahun selanjutnya, tahun 2021. Di buku anak masih akan mencatat pembayaran interest atau pembayaran kupon beserta amortisasi diskon. Dan di buku induk pun seperti itu, masih akan mencatat penerimaan kupon dan juga amortisasi diskon. Nah, ini adalah jurnal piecemeal gain reversal.
hanya 80%-nya saja ya, ingat. Karena ini upstream dan kepemilikan parent hanya 80% saja, tidak 100%. Nah, ini angkanya 19,898. Ini bisa kalian dapatkan dengan cara yang ini ya. Ini seperti di konsep apa yang dipelajari di sesi sebelumnya. Atau bisa juga dengan menghitung selisih antara interest expense sini. Ingat, hanya 25%-nya saja ya. Selisih antara interest expense dengan interest income. Ini nanti akan mendapatkan angka yang sama. Itu dikalikan 80%. Dapatlah 19,898. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana yang kalian anggap paling mudah. Ya. Kalau dari segi pemahaman atau konsep sudah jelaskan di minggu sebelumnya. Nah, ini adalah shortcut-nya. Sama seperti saya mengajarkan shortcut untuk menghitung apa itu? Penyesuaian RE ya. Penyesuaian RE ketika pakai equity, ketika pakai cost method. Lalu saldo akun terkait dan jurnal eliminasi untuk akhir 2021 adalah seperti ini. Ini yang muncul di buku S dan di buku P. Nah, ini hanya lihat saja dari tabel amortisasi kan. Lalu ini jurnal eliminasinya seperti ini. Yang pertama, pengakuan. Sebenarnya bukan pengakuan piecemeal reversal, pengakuan gain on constructive retirement yang sudah melibatkan piecemeal reversal, kira-kira begitu. Penamaan jurnalnya terserah kalian lah mau apa ya, yang penting kalian paham. Nah, ini kalian lihat di sini, karena pakai equity method, maka yang di jurnal adalah investment in S. Kalau pakai cost method, yang di jurnal REP. Ini munculnya di kredit ya, karena kasusnya adalah gain. Ingat, kasusnya adalah gain. Nah, total gain yang diakui di sini tentu saja sudah tidak 75.000 lagi. Karena di tahun 2020 sudah ada piecemeal gain reversal. Jadi 75.000 dikurangi piecemeal gain reversal untuk tahun 2020, lalu dibagi antara parent dan NCI. Dapatlah angka yang dua ini, 42437 dan 10609. Gitu. Lalu ini jurnal standar ya, karena ada accrual yang tadi. Nah, di tahun 2021 sudah tidak ada lagi akun gain on constructive retirement yang diakui di jurnal eliminasi. Ya, itu sudah diakui tahun lalu ketika kejadian kan. Ketika kejadian sudah diakui. Tahun selanjutnya sudah tidak ada lagi akun tersebut. Nah, namun penyesuaiannya akan masuk ke akun investment atau akun REP, tergantung dari metode yang digunakan oleh parent dalam mencatat investasinya, dan NCI. Nah, NCI karena ini adalah upstream transaction. Nah, telah ada piecemeal gain reversal untuk tahun 2020 sehingga akun investment in S atau REP begini yang dikredit tidak sebesar 75.000 lagi. Namun, ya ini dia. Oke. Ini belum perhitungkan NCI ya. Ini akan dibagi dua antara parent dengan NCI. Di 53.000 dikali 80% untuk si parent, dikali 20% untuk si NCI. Ini saya rubah saja. Ini dia. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi nggak masuk ke punyanya parent semua, tapi dibagi dengan NCI. Oke, ini kalau si parent menggunakan cost method, maka kertas kerja konsolidasinya akan muncul seperti ini. Ada akun RE, ciri khas dari cost method. Ingat NCI juga akan terpengaruh dalam hal ini, karena dia mendapatkan bagiannya sesuai dengan porsi kepemilikan. Lalu kalau si parent menggunakan equity method, maka yang muncul adalah seperti ini untuk kertas kerja konsolidasinya. Cirinya adalah dia menjurnal di investment in S. Angkanya sama seperti RE yang tadi ya. Lalu NCI juga sama, angkanya 10609. Oke, itu materinya. Cepat kan? Seperti saya katakan, cepat selesai.
Gimana, ada pertanyaan, Kak? Halo? Apakah ada pertanyaan terkait dengan upstream bond transaction? Dari saya belum, Bu. Oke, yang lain? Belum saya, Bu. Belum ya? Oke, mungkin nanti akan muncul ketika mengerjakan kasus. Nah, untuk yang akan kita bahas hari ini adalah kasus 7. Oke, kasus 7. Jadi silakan kalian baca dan pelajari kasus 7. Seperti biasa saya akan memandu melalui WhatsApp ya, supaya nanti semua catatan bisa kalian baca ulang ketika nanti mungkin mengerjakan kasus yang lain. Nah, apabila memang tidak selesai, saya ingin seluruh latihan dan kasus yang wajib kalian kerjakan sesuai RPS itu dikerjakan secara berkelompok, ya, seperti pada materi fixed asset. Oke, kelompoknya masih sama seperti kelompok yang kemarin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk materinya, saya rasa saya cukupkan sesi online kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi melalui WhatsApp group. Terima kasih banyak atas